Halo teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan pertarungan Kokushibo Iblis Bulan Atas pertama. Setelah tertancapnya pedang Tokito ke dirinya sendiri, G-nya diam-diam ingin menembakkan pistolnya ke arah Kokushibo. Saat G-nya hampir saja melepaskan tembakannya, Kokushibo sudah berada di belakangnya. Kokushibo pun memotong dadu tubuh G-nya, dimulai dari tangan kiri, tangan kanan, perut, dan yang terakhir Kokushibo ingin memotong kepalanya. Saat serangan Kokushibo hampir memotong kepala G-nya, tiba-tiba Sanemi datang dan menangkis serangan dari Kokushibo. Sanemi marah karena Kokushibo telah memotong dadu adiknya, yaitu G-nya. Setelah itu, Sanemi langsung bergerak ke arah Kokushibo. Kokushibo mencoba menyerang Sanemi, namun tiba-tiba saja Sanemi sudah berada di bawah kolong Kokushibo dan menyerang kaki Kokushibo. Kokushibo sempat berhasil menghindar dengan melompat, namun Sanemi tidak berhenti begitu saja. Sebelum Kokushibo mendarat, Sanemi menyerang Kokushibo dengan menggunakan pernapasan angin bentuk pertama, potongan semuanya. Kokushibo menyerang balik Sanemi dengan menggunakan napas bulan, kutukan pusaran bulan hantu. Sanemi berusaha payah untuk menghindar. Setelah itu, Sanemi mendekat ke arah Kokushibo dan beradu serangan. Mereka berdua saling mengagumi kekuatan musuhnya. Setelah mereka beradu serangan, Sanemi semakin tertarik untuk membunuh Kokushibo. Sanemi kembali melakukan serangan dengan menggunakan napas angin bentuk kedua, cakar angin pemurni. Kokushibo menangkis serangan dari Sanemi. Sampai sejauh ini, Sanemi masih bisa berhasil mengimbangi serangan-serangan dari Kokushibo. Mereka berdua pun kembali beradu serangan. Setelah mereka berdua beradu serangan, Sanemi terlihat mengeluarkan darah. Di saat Sanemi lengah, Kokushibo menyerang Sanemi menggunakan napas bulan bentuk ke-6, bulan penyendiri di malam abadi Apisi. Akibat serangan Kokushibo, tubuh Sanemi berlumuran darah, tapi serangan yang dikeluarkan Kokushibo tidak membuat Sanemi gentar. Sanemi kembali menyerang Kokushibo. Sanemi tersenyum sambil berkata, "Iblis bisa jadi mabuk saat mencium bau darahku. Ini adalah darah langka." Tiba-tiba saja pergerakan Kokushibo semakin melambat. Saat gerakan Kokushibo melambat, Sanemi mengambil kesempatan untuk menyerang Kokushibo habis-habisan. Namun, dari semua serangan yang dikeluarkan Sanemi, tidak ada satupun yang mengenai Kokushibo. Namun, Sanemi tidak berhenti menyerang Kokushibo. Sanemi kembali menyerang Kokushibo dengan menggunakan napas angin bentuk ke-6, badai asar hitam. Kokushibo terkejut melihat Sanemi masih bisa bergerak walaupun badannya berlumuran dengan darah. Mereka pun tidak berhenti untuk beradu serangan, terus. Saat Sanemi menyerang Kokushibo, Kokushibo memijak pedangnya. Sanemi pun terjatuh. Kokushibo ingin memotong badan Sanemi. Sebelum pedang Kokushibo mengenai Sanemi, Sanemi menahan serangan Kokushibo menggunakan pistol milik G-nya dan menembakkannya ke Kokushibo. Entah bagaimana caranya ia mengambil pistol tersebut. Yang kita lihat sebelumnya, pistol itu dipegang oleh G-nya. Tembakan dari Sanemi ditangkis menggunakan pedang Kokushibo. Kokushibo kembali menyerang Sanemi dengan menggunakan napas bulan bentuk ketiga, rantau keputusasaan bukan kematian. Dah panjang amat. Setelah Kokushibo mengeluarkan serangan, tiba-tiba Sanemi menghilang. Ternyata Gyume datang dan menyelamatkan Sanemi dari serangan mematikan Kokushibo. Gyume itu adalah pilar terkuat dari 8 pilar lainnya. Kokushibo kesal dikarenakan pemburu iblis terus saja berdatangan satu persatu. Gyume mengawali pertarungan mereka dengan menyerang Kokushibo menggunakan senjatanya, namun Kokushibo masih bisa menghindar. Sebelum melanjutkan pertarungan, aku akan menjelaskan apa senjata yang digunakan Gyume. Gyume menggunakan kapak dan godam berduri yang diikat dengan rantai. Tetapi rantai, kapak, dan godam berduri milik Gyume bukan senjata biasa. Oke, lanjut ke pertarungan. Gyume kembali menyerang Kokushibo menggunakan napas batu bentuk kedua, penghancur permukaan angkasa, dan lagi-lagi Kokushibo masih bisa menghindar. Gyume mencoba memotong kepala Kokushibo menggunakan rantainya. Kokushibo juga mencoba memutuskan rantai milik Gyume, namun Kokushibo tidak bisa melakukannya. Kokushibo memilih untuk menghindar. Setelah itu, Kokushibo mendekat ke Gyume dan menyerang Gyume, namun Gyume menghindar dan menyerang Kokushibo dari atas. Gyume benar-benar bisa membuat pertarungan mereka menjadi sengit. Saat Kokushibo ingin bergerak ke arah Gyume, Gyume mematahkan pedang Kokushibo dengan mengikatnya. Mereka pun beradu serangan. Kokushibo menggunakan bunga mutiara cahaya bulan, Gyume menggunakan riolit penaklukan cepat. Serangan Kokushibo membuat goresan di muka Gyume. Setelah itu, Gyume mengeluarkan tanda kutukannya, walaupun dia menyiapkannya hanya untuk Kibut Suji Muzan. Setelah itu, Kokushibo mendekat ke Gyume dan menyerangnya, namun Gyume masih bisa menangkisnya. Mereka pun saling menyerang satu sama lain.
Setelah Sanemi sudah menjahit lukanya, tandanya pun muncul dan Sanemi langsung menyerang Kokushibo. Dan lagi-lagi Kokushibo menangkisnya. Namun Gyome tidak berhenti menyerang. Kokushibo terkejut dengan berkata, meskipun mereka memakai pernapasan yang berbeda, mereka mampu berkoordinasi dengan baik. Mereka berdua membuat Kokushibo sedikit terpojok. Sanemi ingin menghancurkan pedang Kokushibo, namun ia tidak bisa melakukannya. Sanemi dan Gyome tidak berhenti melakukan serangan secara bersamaan. Gyome mendekat ke Kokushibo dan menyerang Kokushibo. Serangan Gyome berhasil memotong kuping Kokushibo, namun Kokushibo dengan cepat beregenerasi. Gyome dan Sanemi pun kembali melakukan serangan secara bersamaan. Sanemi menggunakan napas angin bentuk ketujuh, ular naga tak berujung. Gyome menggunakan napas batu bentuk pertama, teriakan tengu. Serangan kombinasi mereka berdua tidak satupun melukai Kokushibo. Serangan mereka hanya membuat kimono Kokushibo rusak. Setelah itu, Kokushibo terlihat marah dan Kokushibo menyerang mereka berdua. Serangan Kokushibo benar-benar tak terlihat. Kokushibo pun mulai serius. Pedang Kokushibo terlihat bercabang-cabang. Dan tanpa disadari, jari Sanemi terpotong akibat serangan Kokushibo. Setelah itu, Kokushibo membuat serangan secara beruntun dengan menggunakan napas bulan bentuk ketujuh, cermin keburukan keagungan bulan. Napas bulan bentuk ke-8, kibasan ekor naga bulan. Napas bulan bentuk ke-9, leluhur bulan penampakan bulan tak berujung. Dan napas bulan bentuk ke-7, tebasan bulan sabit bulan Evi. Akibat serangan beruntun dari Kokushibo, tubuh Sanemi dan Gyome menerima luka yang serius. Keadaan benar-benar berbalik. Mereka berdua terlihat terpojok. Gyome mencoba menyerang Kokushibo dengan menggunakan napas batu bentuk ke-5. Namun Kokushibo menggagalkannya dengan menggunakan napas bulan bentuk ke-16, pelangi bulan sabit. Gyome bingung karena Kokushibo membaca semua gerakan Gyome, sehingga Gyome tidak bisa mendekat. Setelah itu, Muichiro Tokito membantu mereka berdua. Kokushibo kembali menyerang dengan menggunakan napas bulan bentuk ke-14, sabit, engine malat pataka. Serangan Kokushibo membuat mereka bertiga menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk menghindar. Setelah itu, Gyome berhasil melukai Kokushibo dan Muichiro Tokito menusukkan pedangnya ke Kokushibo. Tokito berniat mengorbankan dirinya. Setelah Tokito menancapkan pedangnya, Genya datang dengan wujud yang hampir sama dengan Kokushibo. Karena Genya telah memakan pedang Kokushibo yang patah, Genya pun langsung menembakkan pistol ke arah Kokushibo. Kokushibo ingin menangkis tembakan dari Genya, namun peluru tembakannya berbelok ke tubuh Kokushibo. Tembakan Genya menghasilkan akar yang membuat Kokushibo tak bisa bergerak. Sanemi dan Gyome pun mengambil kesempatan untuk memenggal kepalanya. Saat kepala Kokushibo hampir terpenggal, tiba-tiba dia berteriak dan mengeluarkan serangan yang mengelilingi tubuhnya. Serangan tersebut membuat Sanemi dan Gyome terpental. Tubuh Genya terbelah dua akibat serangan Kokushibo. Setelah itu, Kokushibo mengeluarkan pedang di seluruh tubuhnya. Namun, Sanemi dan Gyome tidak berhenti begitu saja. Mereka kembali mendekat dan ingin mengeluarkan serangan. Di saat yang bersamaan, Tokito mengubah pedangnya menjadi merah. Kokushibo merasa tubuhnya menjadi kaku dan merasa kesakitan. Serangan Sanemi pun berhasil mengenai leher Kokushibo. Namun, Kokushibo tak berhenti melakukan serangannya. Sanemi terjatuh akibat serangan Kokushibo dan tiba-tiba tubuh Kokushibo kembali berakar. Gyome mengambil kesempatan untuk menyerang Kokushibo dan serangannya mengenai leher Kokushibo. Sanemi juga membantu Gyome untuk memenggal kepala Kokushibo dan alhasil kepala Kokushibo berhasil dipenggal. Oke teman-teman, sampai di situ saja video kali ini. Like di kolom komentar video seterusnya mau bahas apa. Oke, bye.